pertemuan kali ini ya kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi manusia ya. Nah, sistem reproduksi manusia. Nah, salah satu ciri daripada makhluk hidup yaitu harus bereproduksi ya. Jadi sistem reproduksi ini merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Lalu tujuannya apa? Untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesiesnya di dunia. Atau dengan kata lain, supaya spesies atau jenisnya tidak punah. Nah, kalau pada manusia, proses reproduksi dilakukan oleh sistem reproduksi. Nah, yang terdiri atas alat reproduksi dan sel kelamin. Nah, dan terjadi secara seksual atau melalui perkawinan. Nah, sistem reproduksi pada manusia terdiri dari sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Ya, tidak bisa satu jenis untuk melakukannya, harus ada jantan, ada betina. Yang pria nanti akan menghasilkan sel kelamin jantan dan wanita menghasilkan sel kelamin betina. Oke. Pada kali ini kita akan membahas yang pertama sistem reproduksi pria. Nah, fungsinya yaitu untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Nah, alat reproduksi pria terdiri dari kelenjar dan saluran-saluran sebagai berikut. Nah, contohnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, yang pertama dia ada testis. Nah, fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, yang kedua ada skrotum. Skrotum ini bagian yang mirip seperti kantung yang terdapat di dalamnya dua buah testis. Ya, fungsinya untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Ya, jadi suhunya harus sesuai, tidak bisa terlalu rendah dan tidak bisa terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga ada epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma. Nah, fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara gitu ya. Kemudian yang keempat ada vas deferens, berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Yang kelima, vesicula seminalis, ya fungsinya untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Ya, bisa nanti dilihat di modul zat-zat apa yang dihasilkannya. Yang keenam, kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Nah, fungsinya untuk menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Yang ketujuh dia ada penis. Ini merupakan bagian luar dari organ reproduksi laki-laki. Nah, fungsinya sebagai alat kopulasi. Ya. Yang kedelapan ada dia saluran ejakulasi, yaitu fungsinya untuk menyemprotkan sperma hingga masuk ke dalam uretra sehingga selanjutnya bisa diejakulasikan untuk keluar. Ya. Yang kesembilan ada dia uretra, merupakan akhir dari saluran reproduksi yang fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Nah, sekarang kita beralih ke sistem reproduksi wanita. Nah, fungsinya yaitu untuk menghasilkan sel ovum atau sel telur. Nah, fungsi yang lain yaitu bisa untuk menerima sel sperma dan memberi tempat berkembangnya bagi embrio yang tumbuh setelah fertilisasi. Nah, berikut alat-alat reproduksi wanita. Nah, perhatikan gambarnya. Pertama dia ada vagina. Nah, vagina ini adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran untuk keluarnya bayi. Nah, satu lagi fungsi vagina ini sebagai tempat untuk ya bertemunya ya sel sperma atau sebagai alat kopulasi wanita. Nah, yang kedua ada cervix, merupakan struktur rahim, yaitu bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Nah, ini dia, lihat cervix yang di atas vagina. Yang ketiga ada rahim. Rahim ini disebut juga dengan uterus. Fungsinya sebagai tempat berkembangnya janin setelah ya sel telur dibuahi oleh sel sperma. Yang keempat ada dinding rahim atau endometrium, berperan dalam pembentukan plasenta. Nah,
di dinding rahim inilah dia terbentuk plasenta daripada si embrio atau si calon bayi. Nah, yang kelima ada ovarium. Nah, ovarium ini berjumlah sepasang, yaitu ada di kiri dan ada di kanan. Nah, bisa dilihat di situ. Nah, ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, demikianlah ya sistem reproduksi manusia, yaitu sistem reproduksi pria dan wanita. Nah, untuk lebih mempertajam pengetahuanmu, ya silakan kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.